صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa belajar bareng lagi nih di podcast Nyantri Yuk. Oke, kali ini kita sudah bersama Ustadz Zainal Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Apakah sehat? Alhamdulillah, sehat. Kita diberikan kesehatan selalu Ustadz kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja ke pertanyaan. Bahasanya kita kan sudah mendekati Idul Adha dan sudah pasti banyak pertanyaan nih Ustadz tentang penyembelihan atau tentang ya urusan tentang kurban-kurban gitu ya. Nah, ini ada permasalahan gitu Ustadz. Kalau kepanitia ini kebanyakan dia ini misalkan suka mencampur-campur daging kurban Ustadz. Setelah dipotong semuanya sudah dibersihkan, dikuliti, itu dicampur-campur. Daging kurban Pak Yanto dicampur dengan daging kurban Pak Agus misalnya. Nah, ini tanggapan antum seperti apa Ustadz tentang pencampuran daging kurban ini? Mungkin ada hukum fikihnya Ustadz, silahkan Ustadz. Kalau saya sepertinya kurang bagus. Bukan tidak boleh ya, tidak bagus. Kenapa? Karena melihat status daging kurban itu kan ada kewajiban yang harus tersalurkan dalam bentuk sedekah. Ya. Kemudian ada kurban itu yang dagingnya, semua dagingnya harus masuk dalam kategori sedekah. Nah, maksud sedekah ini harus masuk ke fakir miskin. Nah, kalau kita mencampur semua daging kan kita tidak bisa mengetahui apakah kurbannya siapa tadi Pak Agus gitu. Ini semua dagingnya kalau kurban wajib ya, sebagian dagingnya masuk ke fakir miskin atau tidak, ini kan panitia tidak tahu karena tercampur jadi satu. Nah, makanya panitia ini harus memahami kalau daging kurban ini kewajibannya bagaimana. Gitu. Jadi kalau kurban sunat sebagian daging harus masuk ke fakir miskin. Kalau kurban wajib semua dagingnya harus masuk ke fakir miskin dalam bentuk sedekah. Jadi si panitia ini harus tahu mana kurban wajib, mana kurban sunnah gitu. Harusnya tahu panitia karena dia yang akan menyalurkan daging kurban. Kan dia kan bertanggung jawab mulai menyembelih dan lain sebagainya. Lah kemudian kalau dia mencampur kan dia tidak tahu. Ternyata si Agus misalnya tadi ya, Agus itu kurbannya kurban wajib. Dia semua bagian daging kurban dan semua kulitnya harus masuk dalam kategori sedekah. Ternyata tercampur. Jadi kan sudah ya hampir dipastikan itu tidak semuanya masuk ke fakir miskin. Karena kalau yang di daerah kita kan dibagi rata gitu ya, antara orang yang kaya, miskin itu sama-sama mendapat. Jangan-jangan sebagian daging kurban wajib masuk ke orang kaya bukan ke fakir miskin. Atau kurban yang sunat tidak ada bagian daging yang masuk ke fakir miskin. Ini kan kesalahan fatal ini. Kemudian tadi di awal antum ngomong kurang bagus gitu Zat. Nah, itu mungkin ada bagusnya gimana Zat? Bagusnya kalau kita ya biasanya mempraktekkan itu kita mendata dulu. Jadi ketika menerima itu mana kurban yang wajib, mana kurban yang sunnah. Karena kalau kurban yang wajib, jadi kita menyerahkannya harus kepada fakir miskin. Jadi dipilah. Sedangkan kurban sunat kewajibannya kan cuman harus ada sebagian daging yang masuk ke fakir miskin. Jadi biasanya kita yang kurban wajib, kalau ada kurban wajib itu disendirikan. Karena ini jatahnya fakir miskin dan harus masuk ke fakir miskin. Karena kita sebagai panitia itu kan amanah. Kemudian yang kurban sunnah itu kan kewajibannya harus ada sebagian daging. Pokoknya sebagian gitu ya. Sebagian daging yang masuk ke fakir miskin. Setelah selesai disembelih, kemudian dikuliti, itu kita ambil sebagian dagingnya, kita sisihkan supaya ini bisa dipastikan lah kita untuk dikumpulkan untuk diserahkan kepada fakir miskin. Sehingga dari setiap kambing yang disembelih itu sudah ada kepastian bahwa sebagian dagingnya sudah masuk kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah. Sehingga sisanya bebas mau dikasihkan orang kaya, orang miskin lagi, itu sudah aman. Seharusnya panitia seperti itu gitu. Kemudian misalkan nih Zat, si panitia udah bagi-bagi nih. Nah, bagi-bagi ternyata Pak Agus ngomong, itu punya saya tuh waktu itu korban wajib loh. Kok Anda bagi-bagi juga sih ke orang-orang kaya, ke orang-orang ini? Ini apakah yang harus mengganti panitia atau gimana Zat? Iya, jadi ini sebenarnya tergantung yang teledor siapa gitu. Kan harusnya orang berkurban ini dari awal dia mengatakan pada panitia, ini kurbannya kurban wajib atau kurban sunnah gitu. Kalau kurban wajib, panitia akan mentasarufkan daging-daging kurbannya sesuai dengan kurban wajib. Harusnya seperti itu dari awal. Nah, maka kalau
misalnya terjadinya kesalahan ini dikarenakan kesembronoan panitia, panitia wajib mengganti. Gitu. Ya maksudnya panitia sudah paham ini adalah kurban wajib, kok tetap diserahkan kepada orang yang tidak berhak gitu ya. Ya panitia harusnya mengganti gitu. Ganti kambing satu. Ganti daging yang diserahkan kepada orang kaya. Misalnya sebagian daging sudah diserahkan kepada fakir miskin, tapi sebagian diserahkan kepada orang yang kaya. Sebagian ini harus diganti. Ini keteledoran panitia seperti itu. Dan kurban itu bisa menjadi wajib ketika kapan saja? Kurban itu aslinya hukumnya sunnah, cuman bisa menjadi wajib kalau dinadari. Nah, saya bernadar mau kurban tahun ini misalnya seperti itu, maka ketika dia berkorban, kurbannya jadi kurban wajib seperti itu. Hanya itu yang buat wajib kurban. Juga ada permasalahan al-maj'ulah gitu. Misalnya ini saya jadikan sebagai kurban saya tanpa menyebutkan embel-embel sunat, atau dia mengatakan ini adalah kurban saya. Ini menurut para ulama juga masuk kategori wajib. Cuman untuk orang awam banyak juga para ulama yang memberikan rukhsah, memberikan maaf gitu, artinya tidak masuk ke kategori wajib. Seperti dalam kitab Tasydidul Bunyan, di sana lebih memilih tidak jadi wajib kalau orang awam mengatakan ini adalah kurbanku, karena orang awam tidak paham dalam masalah ini gitu. Jadi lebih baik ketika diserahkan kambing atau sapi itu harusnya udah didata, ini wajib, ini karena nanti dagingnya tasarrufnya berbeda antara yang wajib dengan yang sunnah gitu. Dan kadang-kadang di masyarakat kita juga udah gitu kan, makanya asal serahin ke masjid, pas ngulitin biasanya ibu-ibu barang campur daging, motong-motong daging lah, campur semua tuh. Kalau masalah tidak mengungkapkan ini kurban wajib, tentunya panitia kan akan menetapkan ini kurban sunat. Nah gitu ya. Ketika kurban sunat dicampur pun kurang bagus juga. Karena kan belum dipastikan apakah sebagian dari daging dari kambing yang dikurbankan ini masuk ke fakir miskin apa tidak, kan belum dipastikan. Khawatirnya tidak ada yang masuk ke fakir miskin gitu. Berarti belum melakukan kewajiban yang berupa harus mensodakohkan sebagian daging kurban kepada fakir miskin kalau kurban sunat. Jadi maupun sunnah wajib tetap didata semuanya. Lebih baik didata, itu lebih aman. Oke, terima kasih Ustaz penjelasannya atas tentang mencampur daging ini. Kemudian alhamdulillah teman-teman, kita sudah berapa menit ini belajar yaitu dengan Ustaz Zainal Arifin bahwasanya itulah cara mencampur daging dan memahami bagaimana sebaiknya panitia kurban itu bertindak. Nah, oke. Kita akan ketemu lagi sahabat di podcast selanjutnya atau di yang akan datang nanti. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. النبي صلوا